Hernando Ari menjadi pahlawan tim nasional Indonesia di Piala Asia U23. Kiper Persebaya Surabaya ini berhasil membawa skuad Garuda Muda lolos ke semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hernando Ari membuktikan diri masih layak menjadi kiper utama di level senior maupun kelompok usia. Mental baja sang kiper nggak gentar meskipun diprediksi harus bersaing dengan kiper-kiper keturunan. Cetak Gol coba merangkum pembuktian Hernando Ari bersama timnas Indonesia sebagai berikut. Bertahan di tengah kabar naturalisasi kiper. Karir Hernando Ari bersama timnas Indonesia mulai mendapatkan sorotan tajam. Kiper kelahiran Semarang ini dianggap nggak punya postur tubuh yang ideal menjadi pilihan utama skuad Garuda. Justinus Laksana pernah mengkritik Hernando yang hanya punya tinggi 179 cm. Pundit berkepala pelontos ini menyarankan Sintayong untuk mencari kiper yang punya postur tubuh tinggi. Pria yang akrab disapa Coach Justin itu menilai kalau Hernando hanya cocok bermain di Liga 1. Selain masalah tinggi badan, karir sang kiper juga sempat diprediksi akan menurun. Pasalnya, Hernando Ari pernah menderita cedera dislokasi bahu yang cukup parah. Cedera ini terjadi ketika sang kiper menjalani pemusatan latihan di Thailand bersama timnas Indonesia U19. Mirisnya lagi, penanganan cedera Hernando dilakukan oleh dokter gadungan. Elwizan Aminuddin selaku dokter gadungan justru nggak menyarankan sang kiper untuk naik ke meja operasi. Aminuddin malah meminta Hernando Ari untuk terus bermain meskipun tengah menderita cedera. Sang dokter gadungan menilai kalau Hernando masih kuat sehingga operasinya bisa ditunda. Padahal staf kepelatihan Sintayong sudah meminta Hernando Ari untuk segera dioperasi. Akibatnya mendapatkan penanganan yang baik, cederanya justru semakin parah. Persebaya Surabaya berinisiatif untuk menangani cedera Hernando yang semakin memburuk. Akibat ditipu oleh dokter gadungan, Hernando Ari bahkan nyaris pensiun dini. Badai masalah terus menghantui Hernando Ari bersama timnas Indonesia. Posisinya kini terancam dengan ambisi PSSI yang ingin menambah amunisi kiper keturunan. Kabarnya Martin Paes selangkah lagi akan resmi menjadi warga negara Indonesia di bulan Juni. Kiper FC Dallas itu tinggal menunggu persetujuan dari FIFA. Kehadiran Paes bakal mengancam posisi Hernando sebagai kiper utama tim nasional Indonesia senior. Pasalnya kiper keturunan Belanda ini punya jam terbang dan pengalaman yang jauh lebih baik. PSSI juga tengah mendekati Emil Auderu Mulyadi untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kiper Inter Milan ini mulai membuka hati membela skuad asuhan Sintayong. Berhasil memikat hati Sintayong. Walaupun sempat hampir pensiun dini, Hernando Ari berhasil memikat hati Sintayong. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, sang kiper tetap dipanggil ke dalam skuad utama. Padahal Hernando Ari masih dalam masa pemulihan cedera bahu. Dirinya terpaksa bermain untuk menggantikan posisi Nadeo Argawinata yang absen karena terserang demam. Coach Sintayong berani mengambil resiko tinggi dengan memanggil Hernando Ari untuk terbang ke Vietnam. Padahal sang kiper masih rawan cedera dan kerap merasakan nyeri di bagian bahunya. Ramsur Rahman mengaku khawatir dengan pemanggilan mendadak Hernando Ari. Manajer Persebaya Surabaya ini berharap Sintayong gak terburu-buru untuk memainkannya. Namun Hernando menunjukkan jiwa patriotismenya dan sudah melakukan sesi latihan khusus. Sang kiper mengaku gak sabar dimainkan oleh Sintayong di pertandingan kontra Vietnam. Meskipun masih dalam tahap pemulihan, Hernando berhasil menjawab keraguan dengan penampilan apiknya. Dia berhasil mencatatkan clean sheet dan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang. Salah satunya dengan menepis tendangan Kuat Fangkang yang mengarah ke tiang jauh. Kurnia Sandi selaku legenda timnas Indonesia menyanjung performa memukau dari Hernando. Menurutnya, sang kiper punya kemampuan pembacaan permainan yang luar biasa. Kurnia Sandi berharap Hernando Ari tetap rendah hati dan melanjutkan latihan kerasnya. Sebelumnya, Hernando sendiri sudah mencuri tempat utama di Piala Asia 2023. Dia mampu menggeser posisi dari Nadeo yang dinilai kurang konsisten di bawah mistar gawang. Pembuktian Hernando Ari cetak sejarah di Piala Asia U23. Tua Hernando Ari kembali bisa diharapkan di pegelaran Piala Asia U23.
Kemampuan pemain jebolan Persebaya Surabaya ini sangat diperlukan untuk mencapai target dari PSSI. Skuad Garuda Muda menargetkan bisa lolos ke babak perempat final. Akan tetapi penampilan Hernando masih jauh dari harapan di pertandingan pertama kontra Timnas Qatar. Pemain kelahiran 2002 ini harus memungut bola sebanyak 2 kali. Penampilannya di pertandingan perdana juga kembali mendapatkan kritikan pedas dari Justinus Laksana. Coach Justin menyayangkan keteledoran Hernando saat gol kedua yang dicetak oleh Ahmed Al-Rawi. Dia dinilai salah mengambil posisi pada saat Al-Rawi melakukan tendangan bebas. Di pertandingan kedua, Hernando berhasil membungkam kritikan dengan meraih clean sheet. Gak cuma itu, dia juga berhasil melakukan 4 penyelamatan krusial. Para pemain Australia bahkan dibuat frustasi karena gagal membobol gawang Hernando. Tony Fitmar selaku pelatih Australia mengakui kehebatan Hernando di bawah Mister Gawang. Dia bilang Indonesia sangat beruntung karena punya kiper yang tangguh. Performa moncer Hernando bersama timnas Indonesia U23 kembali dilanjutkan saat membantai Jordania. Membungkam kesombongan pemain Korea Selatan. Performa Hernando Ari semakin memikat mata publik sepak bola tanah air. Posisinya nyaris nggak tergantikan di perhelatan Piala Asia U23. Sintayong sudah memainkan Hernando di 4 laga dari babak penyisihan hingga perempat final. Puncak kegemilangan Hernando mulai terlihat kala menghadapi Korea Selatan. Tampil selama 90 menit penuh, sang kiper sebenarnya bermain nggak begitu baik. Hernando gagal mengantisipasi serangan balik cepat yang dilancarkan oleh Korea Selatan. Alhasil Jong Sang-bin berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-84. Namun Hernando mampu menebus kesalahannya dengan tampil cemerlang di sesi adu penalti. Kiper jebolan Garuda Select ini berhasil mencatatkan 2 penyelamatan penting. Hernando Ari mampu membaca 2 kali arah sepakan para Algojo dari Taeguk Warrior. Salah satunya dengan berhasil menepis sepakan penalti yang dilesakan oleh Lee Hang-kang. Uniknya, Hernando melakukan selebrasi joget di hadapan Lee Hang-kang yang tertunduk lesu. Selebrasi ala Emiliano Martinez ini disinyalir sebagai ajang pembalasan. Sebelumnya, salah satu pemain cadangan Korea Selatan berjoget merayakan kegagalan penalti dari Arkan Fikri. Media Vietnam yakni Soha.vn mengecam aksi keras tengil dari Hernando. Dalam salah satu artikelnya, Soha menuliskan kalau Hernando Ari telah meninggalkan citra yang buruk. Sang kiper langsung meminta maaf atas selebrasi yang dilakukannya. Hernando Ari bilang kalau selebrasi ini nggak pantas untuk ditiru oleh siapapun. Dia mengatakan selebrasi ini adalah sebagai luapan kegembiraannya yang dilakukan secara spontan. Hernando bertekad bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke final dan menjadi juara. Dirinya ingin kembali melihat Sintayong bisa tersenyum lebar dan menghilangkan kesedihannya. Hernando menyebut bakal menebus dosa kegagalannya di Piala AFF U23 yang lalu. Itulah ulasan pembuktian Hernando Ari bersama tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Hernando Ari bisa memenuhi janjinya dan membawa pasukan Garuda Muda juara Piala Asia U23? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.